Ada satu cerita mengenai sepasang suami istri. Mereka ikut grup melakukan perjalanan ziarah ke Tanah Perjanjian, ke Israel. Nah, setelah beberapa hari melakukan ziarah, rupanya tiba-tiba sang istri terkena serangan jantung, lalu tanpa diduga meninggal di tengah-tengah mereka sedang melakukan liburan. Kontan saja seluruh grup menjadi heboh, saudara ya. Dan akhirnya muncullah satu pergumulan bagaimana cara membawa istrinya untuk pulang balik ke Indonesia. Lalu setelah dirundingkan beberapa saat, pihak di Israel menyarankan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia bilang sama sang suami yang sudah berumur, dan dia bilang begini, "Pak, kalau istri Bapak dibawa pulang balik ke Indonesia, itu akan menghabiskan biaya yang sangat mahal. Bukan cuma puluhan juta, ratusan juta, bahkan bisa sampai miliar. Tapi ada cara yang lebih mudah. Bagaimana kalau istri Bapak dimakamkan saja di tanah suci ini?" Semua pada menyarankan bahwa lebih baik istrinya dimakamkan di Tanah Perjanjian. Bukankah hal yang luar biasa? Seperti Yesus Juru Selamat juga ada di sana. Kemudian setelah dipikir-pikir lama, si bapak ini akhirnya menjawab, "Saya akan membawa pulang istri saya." Terus kemudian mereka berkata, "Bapak, tapi biayanya mahal sekali. Kenapa Bapak tidak makamkan saja di sini? Kan jauh lebih murah." "Tidak, berapapun biayanya, saya tetap harus bawa istri saya pulang." Wah, tentu saja semua pada terharu ya saudara. Gimana tidak terharu? Mereka betul-betul memuji cintanya Bapak ini luar biasa. Bayangkan selama ada di Israel saudara, Bapak ini benar-benar suami yang hebat loh. Mereka melakukan perjalanan, mereka bawa koper besar-besar dan banyak. Suaminya yang dorong semua, suaminya yang angkat, suaminya yang pindahin. Benar-benar istrinya tuh diperlakukan seperti queen. Kontan saja mereka ketika mendengar keputusan sang suami, mereka kasak-kusuk dan mereka berkata, ini benar-benar suami teladan, benar-benar suami yang hebat. Selama perjalanan di Israel, beliau ini juga sangat-sangat melayani istrinya dengan luar biasa. Begitu baik, begitu cinta dengan istrinya. Sekarang dia tidak peduli berapapun biayanya, dia akan bawa istrinya pulang sekalipun harus jual rumah sekalipun, kata bapaknya. Biarpun jual rumah Pak, saya tetap harus bawa istri saya pulang. Lalu ada seseorang yang sangat penasaran dan dia itu bertanya kepada si bapak, "Cinta Bapak sama istri benar-benar luar biasa ya. Sampai Bapak berapapun biayanya akan Bapak lakukan. Sekalipun harus jual rumah, Bapak akan bawa istri Bapak pulang." "Pak, kenapa Bapak bisa begitu cinta sama istri Bapak?" "Pasti istri Bapak ini adalah istri yang baik luar biasa." Saudara tahu jawaban si suami? Dia bilang begini, "Saya mau bawa istri saya pulang bukan karena hubungan dengan cinta atau tidak. Saya tidak mau istri saya dimakamkan di Israel." "Loh kenapa Pak? Bukankah itu jauh lebih murah?" Dia jawab begini, "Karena saya tahu di Israel Yesus pernah mati dan bangkit. Dan saya tidak mau istri saya dikubur di sini. Karena saya tidak mau mengambil risiko ada kebangkitan lagi." Saudara, awalnya mereka pikir karena setia, karena cinta, tapi karena dia benar-benar tidak mau istrinya bangkit lagi. Terus mereka tanya, "Lalu kenapa Bapak selama ini kelihatan begitu baik dan melayani istri?" Jawaban sang suami, "Ya karena istri saya cerewet sekali. Istri saya suka marah-marah. Ya akhirnya daripada ribut, saya ngalah aja. Semua yang dia pingin ya saya lakukan aja. Nah sekarang dia begini, saya bebas," katanya begitu saudara. Nah saudara, saya teringat satu firman Tuhan di dalam Amsal pasal 19 ayat 13 dituliskan begini, "Pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik." Saudara pernah ingat kalau habis hujan, terus kemudian ada bagian rumah kita yang bocor dan kemudian atap kita bocor, terus air nitik terus. Bukankah suara itu berisik dan mengganggu sekali saudara? Kadang-kadang bikin kita tidak bisa tidur walaupun cuma air titik, setitik, tapi itu sangat mengganggu. Nah seorang wanita, seorang istri yang cerewet adalah seperti itu saudara. Dan luar biasanya begini, tahukah saudara, seorang wanita itu dikaruniai kemampuan
400.000 kata lebih banyak dari pria dalam satu hari. Jadi kalau seorang pria ditanya, Bapak mau kemana? Jawabannya ke pasar, titik. Tapi kalau seorang perempuan nggak cukup, saudara. Kalau 400.000 kata ini tidak disalurkan dalam satu hari, dia bisa demam, bisa meriang, saudara. Nah, kebutuhan ini harus disalurkan. Kalau ditanya, ibu mau kemana? Oh, ke pasar. Kalau nggak jam segini nanti ikannya habis semua. Ibu tahu nggak kalau beli ikan mesti di bapak ini, karena bapak ini ikannya seger-seger, murah, harganya bisa ditawar dan sangat bagus-bagus sekali dan sebagainya. Ceritanya bisa panjang, padahal pertanyaannya cuma satu, ibu mau kemana gitu kan. Nah, seorang wanita di dalam pernikahan itu bahayanya begitu, karena kita ini suka ngomong, saudara. Nah, Alkitab bilang begini, hai istri, tunduklah dan hormati kepada suami. Saudara tahu kenapa Tuhan bilang, hai istri, hormati dan tunduk kepada suami? Bagi seorang laki-laki, dia tidak tahan, saudara, mendengar terlalu banyak kata-kata yang rewel, begitu, saudara. Salah satu bentuk penghormatan yang bisa kita lakukan kepada suami, saudara, jangan terlalu cerewet dengan pria. Kalau misalnya ada sebuah pertengkaran dalam rumah tangga, saya boleh mengencourage wanita-wanita, belajarlah untuk menjadi wanita yang diam, jangan tambah rewel. Satu kali seorang wanita konseling, katanya dia dipukul suaminya. Saya selalu tanya begini, suami tidak akan sampai mukul, kecuali kalau kelainan ya, suami tidak akan sampai mukul kalau istrinya juga nggak nantang dan cerewet. Dan ketika saya tanya, apakah ibu sebelum suami mukul, ibu cerewet, ibu ngomel, ibu panjang bicaranya? Dia bilang, iya, saya nantang dia. Nah, saudara, disitulah kata Alkitab, hai istri, tunduk kepada suami, hormati. Saudara tahu salah satu kebutuhan dari seorang pria adalah kehormatan. Nah, ketika seorang wanita nantang, cerewet, saudara sama saja dengan tidak menghormati suami. Belajarlah sekalipun suami sedang marah, saudara sedang mungkin mengalami satu hal yang diperlakukan salah, belajarlah untuk diam, belajarlah untuk mencari waktu yang lebih baik, untuk komunikasi dengan lebih manis. Dengan cara demikian kita akan menghindarkan pertengkaran-pertengkaran yang nggak perlu, sehingga keluarga dan rumah tangga kita akan bisa dijaga dengan lebih baik. Saya berdoa hari ini akan menjadi satu sharing. Hai wanita-wanita, jangan menjadi wanita-wanita yang cerewet, tapi biarlah perkataanmu, biarpun gak banyak, tapi perkataan berkat, perkataan yang membangun, perkataan yang menghormati, bukan perkataan yang ngerasain orang, bukan perkataan yang cerewet ngosipin orang, tapi menjadi wanita yang benar-benar takut akan Tuhan. Tuhan memberkati.